Reah memaku dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan dia dengarkan. Tepuk tangan menyadarkannya dari ketidakpercayaan. Semua mata pun tertuju padanya. Yang duduk memaku terhipnotis pada Sam. Sam bisa bermain gitar. Reah tersenyum canggung menoleh pada orang-orang yang melihat ke arahnya. Setelah Sam menunjukkannya hingga lagu itu selesai, tepuk tangan semakin meriah. Reah tidak pernah segugup itu di hadapan orang-orang, padahal dia hanya duduk menonton Sam, tapi semua mata tertuju padanya. Sam kembali berjalan mendekati Reah. Sesudah ia kembali memberikan gitar itu pada pemiliknya, ia pun tidak tahu kenapa harus melakukan itu. Rasanya tidak rela jika Reah mengagumi orang lain selain dirinya. Untungnya Sam juga bisa bermain gitar, walau entah sudah berapa lamanya dia tidak memainkan alat musik itu lagi, entah karena tidak menarik lagi atau karena kesibukan dan tanggung jawabnya. Sam menoleh pada undangan yang lain dan tersenyum dengan sedikit mengangguk, hingga akhirnya ia kembali duduk di hadapan Reah. Reah tidak bisa berkata-kata, semua terlalu cepat dan mengejutkan. "Kamu suka?" tanya Sam. Sejak kapan? Maksudku, kenapa kamu melakukannya?" tanya Reah. Sam menggeleng dan tersenyum. Ia mengusap hidungnya canggung karena ia pun tidak sadar sudah melakukannya. Kemudian ia menggaruk pelipisnya. "Entahlah, aku juga rindu bermain gitar," ucapnya. Reah tersenyum. Lalu ia bertepuk tangan di hadapan Sam. "Kayaknya cuma aku yang gak bertepuk tangan tadi," ucapnya. "Makasih," ucap Sam. Tidak berapa lama pemilik acara pun mendatangi meja Reah dan Sam. Ia menyapa mereka. Wah, berapa tahun aku mengenal Pak Sam. Baru kali ini aku melihat sisi lain dari Pak Sam. Istri saya sampai terpesona melihat penampilan Pak Sam," ucapnya. Sam dan Reah berdiri menyambut mereka. "Makasih Pak," ucap Sam sedikit mengangguk. Ia juga tersenyum pada istri rekannya yang lebih tua darinya. Bu Reah pasti meleleh mendengar Pak Sam menyanyi tadi kan? Saya jadi ingat sewaktu kita muda Pak," ucapnya. Reah tersenyum ramah dan mengangguk. "Sangat serasi, nanti juga ada acara dansa. Pak Sam dan Bu Reah nggak boleh pulang sebelum itu ya," ucapnya lagi. Sam dan Reah masih tersenyum. Reah mengangguk. "Acara yang luar biasa Pak, Bu. Terima kasih ya. Kami akan di sini sampai acaranya selesai," ucap Reah, bijak dan ramah menghadapi keduanya. "Silahkan dinikmati kembali Pak, Bu," ucapnya. Reah sekali lagi mengangguk tersenyum. Sam terpesona berkali-kali melihat istrinya sendiri. Reah kembali duduk dengan anggun. Sam bangga didampingi istri malam itu, bahkan sangat bangga beristrikan Reah. Tidak hanya cantik, dia juga pintar berbicara. Hening, canggung, keduanya sibuk menikmati makan malam. Sam menatap Reah yang makan di depannya. Wajah Reah yang menunduk itu membuat rambutnya jatuh ke wajahnya. Meski tidak mengganggu bagi Reah, namun mengganggu pandangan Sam melihat wajah yang cantik itu. Tangan Sam menyentuh rambut itu, lalu ia selipkan ke belakang telinga Reah dengan hati-hati dan lembut. Reah mengangkat wajahnya dan melirik tangan Sam di pipinya. Sam tersenyum pada Reah. Entah Reah yang sudah terlalu kaku untuk senyum lagi atau karena dia canggung, tapi dia sendiri pun tidak yakin. "Sejak kapan kamu bisa main gitar?" tanya Reah tiba-tiba. Aku sudah lama, sejak SMA. Aku ingat Alvan meledekku gak akan bisa," ucap Sam. "Terus?" tanya Reah. "Apanya?" tanya Sam. Iya, pasti mudah untukmu bisa mempelajarinya. Keluarga Winston pasti mencarikan guru gitar terbaik untuk mengajarimu kan?" tanya Reah. Sam menggeleng, mematahkan tebakan Reah. "Aku belajar sendiri diam-diam," bisik Sam. Reah menatap Sam, ia tidak yakin dengan ucapannya. "Kenapa diam-diam?" tanya Reah. "Kalau aku belajar musik, Opa pasti akan marah," lanjutnya memberikan keterangan. "Kenapa?" tanya Reah lagi.
Di keluarga Winston tidak ada seni. Selain seni mempertahankan kekayaan dan nama Winston, semua hanya bisnis, dan aku harus fokus untuk menerima tanggung jawab itu. Lanjutnya menjelaskan, bagaimana dengan ayahmu? Dia belum terlalu tua kan untuk menangani perusahaan Winston? Kenapa harus kamu? Tanya Rea. Sam menelan ludahnya. Itulah kenyataan pahit yang harus ia emban sejak usianya masih muda dan setelah kakeknya meninggal. Karena opah gak mempercayakan semuanya ke papa, jadi semua jatuh ke tanganku, jawab Sam. Ekspresinya pun berubah membahas hal itu. Rea menjadi penasaran. Kenapa? Tanya Rea lagi. Sam menghela nafas. Sepertinya dansannya sebentar lagi mulai. Lebih baik kita menyelesaikan makan. Jadi selesai makan kita masih ada waktu untuk duduk sebentar sebelum berdansa, ucap Sam. Rea melihat area kosong di tengah-tengah acara itu. Lalu ia melihat Sam dan tidak bertanya lagi. Meski sebenarnya ia menyimpan pertanyaan semakin banyak di kepalanya. Apa karena tanggung jawab itu Sam menjadi orang yang menyeramkan dan monoton? Yang Rea lihat selama ini pun laki-laki itu sangat monoton dan baginya hanya menakutkan. Sam pun tidak banyak lagi berbicara. Membahas keluarganya membuat moodnya berubah, namun ia tidak ingin menunjukkan wajahnya yang sendu. Meski membahas keluarganya adalah luka baginya, Sam yang tersudut dan tidak bisa memilih selain menjalani semuanya, menutup keinginannya yang lain dan kesenangannya. Semua bertepuk tangan saat sang pemilik acara turun ke lantai dansa untuk mengawali dansa berpasangan dengan melodi yang romantis tersebut. Sam dan Rea pun tersenyum ikut tepuk tangan. Mereka memang suka seperti itu? Tanya Rea. Sam mengangguk. Dari sekian banyak rekan bisnis, aku melihat pasangan ini paling bahagia. Mereka selalu menunjukkan kebahagiaan mereka, bahkan ingin membagikan kebahagiaan itu dengan orang lain. Salah satunya dengan undangan ini. Ini bukan pertama kali, tapi aku baru pertama kali menghadirinya, jawab Sam. Ia melihat ke arah rekan bisnisnya itu. Kenapa? Tanya Rea. Ia menatap Sam dengan alis terangkat. Aku baru punya istri. Apa aku tidak akan iri melihat mereka seperti itu dan aku sendiri? Tanya Sam terkekeh. Rea pun terkekeh lalu tiba-tiba terdiam. Sam berdiri. Ia mengulurkan tangannya sedikit, membungkuk ke arah Sam. Please, pinta Sam. Rea canggung. Ia melihat kiri dan kanannya, lalu melihat Sam bingung. Namun wajah Sam yang tersenyum itu membuatnya merasa tenang dan percaya diri. Rea mengulurkan tangannya ke arah Sam, dan Sam pun langsung merangkulnya untuk berdansa bersama beberapa pasangan di sana. Rea menelan ludahnya. Sam merangkul pinggangnya, sedang kedua tangannya melingkar di tengkuk Sam. Mata mereka bersatu dengan tatapan kagum oleh Sam dan tatapan penasaran oleh Rea. Aku tidak bisa berdansa, ucap Rea. Aku juga, ini pertama, ucap Sam terkekeh. Kamu nekat sekali, bisik Rea menekankan. Sam tersenyum. Rea, makasih sudah hadir di hidupku, ucap Sam. Ia menempelkan keningnya itu ke kening Rea dan memejamkan matanya. Apa yang sebenarnya dia ingin bilang? Apa yang dia sembunyikan? Dia memang berbeda dari iblis menakutkan malam itu. Kalaulah ini adalah dia yang sebenarnya, lalu siapa atau apa yang membuatnya seiblis itu? Batin Rea. Rea pun memejamkan mata dan mengikuti langkah sederhana Sam di tengah dansa yang romantis itu. Sam membuka matanya dan melihat Rea yang juga memejamkan mata dengan berani. Sam mengecup keningnya. Rea kembali membuka matanya. Keduanya kembali saling menatap. Sam tersenyum. Meski ragu, tapi senyuman Sam itu membuat Rea ikut tersenyum. Sam mempererat rangkulannya di pinggang Rea, membuat Rea sedikit jinjit mengimbangi tubuhnya yang tinggi. Makasih untuk hari ini, ucap Sam.